Tempat ini kelihatan bagus. Aku akan merendahkan diri untuk duduk di sini. Kau dasar bajingan. Qilin, tenang. Jangan bikin keributan. Aku tidak membuat keributan, mereka yang memaksaku. Kau dasar sampah. Kau dia benar-benar. Beraninya kau duduk di kursi Dewa Perang. Turun dari sana sekarang. Beraninya kau menghina Dewa Perang Timur seperti ini? Tunggu saja ajalmu. Turun sekarang. Kau telah menyinggung Dewa Perang Timur. Bagaimana jika dia melibatkan kita? Kau dengar, bocah? Turun sekarang. Jangan paksa kami bertindak. Kau cari mati. Jangan libatkan kami. Kursi Dewa Perang Timur ini tidaklah sebagus itu. Keras. Dan tidak nyaman. Shen Qilin, beraninya kau bertindak begitu lancang di perjamuan keluarga Cho. Kau mati. Qilin bikin onar gini, udah tamat riwayatku. Kalaupun Lin Corporation ngasih segalanya, aku takut nyawanya tetap nggak terselamatkan. Gimana, dong? Kurasa kau datang ke perjamuan ini untuk cari masalah. Karena kau ingin mati. Baiklah. Akan kukabulkan permintaanmu. Tidak. Dewa Perang Timur telah tiba. Kami memberi hormat kepada Dewa Perang Timur. Bangkitlah. Terima kasih, Dewa Perang. Dewa Perang Timur, anak ini belum pernah melihat dunia. Dia tidak mengerti aturan. Jangan marah, aku akan segera mengusirnya. Tak perlu. Dewa Perang, bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Anda tidak lihat. Barusan Shen Qilin, anak ini, dia sangat sombong. Dia bahkan berani memanggil Anda dengan nama Anda. Dan dia mengkritik pencapaian Anda. Yang terburuk. Lihat, dia benar-benar duduk di kursi Anda. Ini perilaku seperti ini sungguh menjijikan. Dia harus dihukum berat. Kurang ajar. Kau dengar itu? Kurang ajar kau. Kemari sekarang, bersujud dan minta maaf pada Dewa Perang. Ini, aku bicara padamu. Ini, Dewa Perang. Ini jelas. Shen Qilin yang sombong. Kenapa kau memukulku? Kau pantas mendapatkannya, saya. Cukup diam. Dewa Perang Timur. Yunlan telah lama mengagumi Raja Qilin. Aku mohon Dewa Perang Timur, izinkan aku bergabung dengan penjaga Timur dan mengikuti Raja Qilin untuk mengabdi pada negara. Tidak. Apa? Dewa Perang Timur benar-benar menolak Nona Shu. Bergabung dengan Garda Timur. Bagaimana bisa? Sandiwara ini berakhir di sini. Aku tak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Nona Ju benar-benar ditolak. Maman. Os? Aku mengerti. Pasti karena Shen Qilin itu. Membuat keributan di perjamuan. Itu sebabnya Dewa Perang Timur tidak senang. Dan melampiaskannya pada Nona Shu. Ya. Masuk akal. Shen Qilin, lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kau bicara tentangku? Kau tak lebih dari gadis kecil kaya manja, sombong, dan angkuh. Mengandalkan status keluarga Su yang sedikit itu, kau bahkan tak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan kau masih ingin bergabung dengan Garda Timur. Bahkan tukang sapu jalanan lebih baik darimu. Apa katamu? Sampar yang hanya tahu cara memulung. Apa hakmu bicara tentang nona muda? Keterlaluan. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Shen Qilin, jika kau tidak membuat masalah di perjamuanku, bagaimana mungkin Dewa Perang Timur menolak lamaranku? Aku bahkan merasa kasihan padamu sebelumnya, karena kau mencari kematian. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau akan bersikap kasar padaku. Nona Su. Nona Su, aku tahu Qilin salah hari ini. Tapi aku mohon sudilah kiranya nyawanya diampuni. Aku rela ngelepasin semua saham Lin Group. Dan gak ikut campur lagi dalam produksi jahitan PV. Mohon ampun. Tolong ampuni dia sekali ini aja. Lihat. Ini semua salahmu. Hari ini aku akan mempertimbangkan permohonan Nona Lin dan melepaskanmu. Jika kau berani memancingku lagi, akan kutunjukkan padamu apa artinya ingin mati dan ingin hidup.
Aku tak mau repot dengan wanita seperti dirimu. Ayo pergi. Enyahlah. Ada apa? Apa kau marah? Nggak salah, Dom. Kalau aku marah, Shen Qilin, kukira. Meskipun kamu nggak punya status, setidaknya kamu tegak berdiri dan bertindak jujur. Tapi aku nggak nyangka kamu. Bagaimana denganku? Kamu tahu di hatimu. Kau tahu apa? Kau bahkan tidak menjelaskan dirimu sendiri. Bagaimana aku membuatmu marah? Di jamuan tadi, kenapa kamu nggak bisa nahan diri? Apa sih status Monaco? Apa dia orang yang bisa disepelekan sama orang kaya kita? Bahkan jika langit runtuh, suamimu akan menahannya. Dengan aku di sini, lupakan dia. Apa itu keluarga Su? Keluarga Su itu kepala 4 keluarga besar. Mereka kendaliin produksi. Jahitan PV bukan apa-apa. Coba deh, sebulan aja nggak mak, aku jamin kamu bakal mati di jalan. Aku tak pernah memakai barang itu. Omong kosong, kalau gitu, kamu pasti udah mati dari dulu. Kek. Kecuali, kamu udah disuntik kekebalan seumur hidup, agen anti bola. Nggak mungkin. Buat disuntik agen anti bola, kamu butuh izin dari Raja Qilin sendiri. Mana mungkin kamu bisa ketemu Raja Qilin? Namanya Qilin. Namaku juga Qilin. Kita bukan baru bertemu. Aku dan dia cukup akrab. Pamer, ya, Shen Qilin, aku bener-bener salah nilai kamu. Kamu yang sekarang, beda banget sama kamu yang waktu kecil. Sia-sia aku nolak lamaran dari orang-orang kaya. Nungguin kamu 5 tahun. Setelah nunggu selama ini, kamu malah. Aku benar-benar nggak ngerti kamu. Apa katamu barusan? Menungguku 5 tahun. Lin Su, tolong biarkan aku menjelaskan. Aku tak menyangka Wan Guanghai ini begitu kejam. Dia mengandalkan dokumen Chu Yunan dan benar-benar mengambil kembali saham investasi keluarga Lin kita dalam produksi injeksi PV. Apa yang bisa kita lakukan? Ini semua karena Shen Qilin itu. Jika bukan karena dia memukul Tuan Mudawan, bahkan jika kakak tidak ingin menikah dengannya, itu tidak akan meningkat sampai titik ini. Sekarang hebat. Bagaimana mungkin keluarga Lin kita melawan keluarga Jo? Ya udahlah, ngomong gini sekarang juga percuma. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk meredakan amarah Tuan Mudawan. Kalau begini terus, cepat atau lambat keluarga Lin kita tamat. Kak, mengapa kau dan Shen Qilin itu tidak bercerai saja? Setidaknya itu menstabilkan Tuan Mudawan. Lagi pula, aku tidak berpikir Shen Qilin itu mampu melakukan apapun. Dia hanya menyebabkan masalah. Mempertahankannya tidak ada gunanya. Cukup. Jangan ukik masalah ini lagi. Karena Qilin dan Shuer sudah menikah. Maka kita keluarga. Kita tak bisa begitu saja menyingkirkan orang. Setiap kali terjadi sesuatu, prioritas kita sekarang adalah membuat Tuan Mudawan berhenti mempersulit kita. Tuan Mudawan memiliki keluarga Chu di belakangnya. Apa yang bisa kita lakukan? Wan Guanghai yang tak seberapa. Aku menganggapnya seperti semut. Dia tak bisa menyebabkan banyak masalah. Shen Qilin, jika kau tidak memukul Tuan Mudawan, apakah ini akan terjadi? Kau berani sekali datang ke sini dan mengatakan hal-hal sinis ini. Kakakku menikah denganmu. Sungguh 8 masa hidup sial. Produksi suntikan PV yang tak seberapa. Apa istimewanya berinvestasi di sana? Ini fast rekonstruksi pasca perang. Ada banyak proyek untuk menjadi kaya. Nanti kucarikan yang lebih baik untukmu. Kau, Tuan Muda Shen, sungguh cakap. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa memproduksi injeksi PV adalah proyek yang sangat menguntungkan. Jika kau dapat menemukan proyek yang lebih baik dari ini, aku panggil kau kakak. Tak perlu seramah ini. Panggil aku kakak ipar saja. Baiklah, cepatlah. Aku akan berada di sini menunggu dan menonton. Kau tidak bisa melakukannya bahkan dengan lebih banyak bahan. Selama kau dapat menemukan satu pesanan proyek yang lebih besar daripada memproduksi injeksi PV, aku dengan senang hati akan memanggilmu kakak ipar. Baiklah, Jiao Jiao, berhenti menggodanya. Qilin bahkan sedang menganggur saat ini. Dengan koneksinya, dia bahkan tak bisa mendapatkan pesanan. Jangan mempersulitnya. Ini bukannya menyulitkannya. Kalian semua tahu Su Jingtian. Aku akan menelponnya sekarang. Aku akan memintanya mengirimkan beberapa pesanan padamu. Chu Jingtian, Presiden Kamar Dagang Zhongzhou. Shen Qilin, bisakah kau setidaknya membuat bualanmu dapat dipercaya? Kamar Dagang Zhongzhou adalah kamar dagang terbesar di 4 kerajaan. Bahkan anggota 4 keluarga besar harus menghormati Presiden Chu. Hanya kau, si pecundang, bisa mengenal orang penting seperti itu? Aku tidak percaya.
Baiklah, Shen Qilin, kalau kau tak bisa membantu, lupakan saja, jangan cari masalah. Aku mau bertemu beberapa teman, dan mencari tahu siapa yang bisa membantu. Aku sungguh tidak menyangka kakakku benar-benar akan menikah denganmu. Perusahaan sedang dalam masalah, dan kau tidak bisa membantu sama sekali. Yang kau lakukan hanyalah membual. Aku tidak tahu apa yang dilihat kakakku darimu. Kau meremehkanku. Aku bisa membantu lebih banyak daripada yang kau kira. Benar, bukankah kau baru saja akan menelpon Presiden Cho? Ayo, telepon. Biarkan aku melihatmu menelponnya. Biarkan ayahku melihat juga. Biarkan dia melihat menantu laki-laki hebat apa yang dia pilih. Mari kita lihat seberapa cakap dia sebenarnya. Su Jingjian. Perusahaan istriku sedikit bermasalah. Aku memerintahkanmu sekarang untuk menandatangani kontrak dan bekerja sama dengan grup lain. Dan Wen Guanghai itu menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak memisahkan kepentingan publik dan pribadi. Menekan perusahaan lain. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Wow, kau aktor yang cukup bagus. Itu belum tentu. Dan kau sudah bilang aku berlagak. Ini akan jadi memalukan sekali jika aku kehilangan muka nanti. Itu akan memalukan. Tapi setidaknya, bukan mukaku yang hilang. Presiden Chu adalah seseorang yang kakakku. Tidak dapat hubungi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hanya dengan satu panggilan darimu, dia akan membantumu, dan kau memberi perintah. Oh. Kau pecundang. Memerintah Presiden Kamar Dagang Zhongzhou. Hei, jangan besar kepala. Semakin besar bacotmu, semakin keras kau jatuh. Kau benar-benar mendalami akting ini, ya? Sudahlah, hentikan kalian berdua. Suar sudah kepikiran soal perusahaan. Kalian berdua, diam. Halo. Apa, bos yang mana dia? Oh, baiklah kalau begitu. Hati-hati dan jangan minum terlalu banyak. Nanti aku suruh Shen Qilin menjemputmu. Masalahnya sudah selesai. Kakakku menghubungi mantan teman sekelasnya, He Xiang, dan memintanya untuk menengahi. Dan bicara dengan Tuan Mudawan. Tidak sepertimu, si pecundang yang bisanya cuma menyombong. Dia pergi sendiri. Ya, lihat, kakakku memang orang yang cakap. Dia punya jaringan kontak yang luas. Tidak sepertimu, tukang bacot doang. Si cabul itu. Mungkin terjadi sesuatu. Aku harus pergi memeriksa. Bukankah teman sekelas kakakku ada di sana? Apa yang bisa terjadi? Apakah adikmu dan Hesen itu saling kenal? Sudah beberapa tahun tidak berhubungan. Tidak terlalu akrab. Aku akan mencarinya sekarang juga. Sudahkah kau menemukan kediaman Dewa Perang Timur? Belum. Tapi aku menemukan sesuatu. Satu hal lagi. Raja pernah memberi Dewa Perang Luo Tian kartu kunci kamar tertinggi ke dunia berkilau dan memintanya untuk memberikannya kepada Raja Qilin. Artinya, setelah Raja Qilin kembali, dia mungkin tinggal di dunia berkilau. Aku juga berpikir begitu. Jika aku tak dapat menemukan Dewa Perang Timur, aku hanya bisa dengan tak tahu malu mengunjungi Raja Qilin. Asalkan Raja Qilin setuju, aku masih punya kesempatan bergabung dengan penjaga timur. Nona, bagaimana jika Raja Qilin tidak setuju? 3 kunjungan ke Pondok Jerami. Aku akan menggunakan ketulusanku untuk mengesankan Raja Qilin dan membuatnya setuju untuk mengizinkanku bergabung dengan penjaga timur. Apa yang dia lakukan di sini? Kudengar bahwa Wan Guanghai telah mengingini istri Shen Qilin dan berulang kali menggunakan pengaruh keluarganya untuk menekan keluarga Lin. Lin Shu baru saja masuk. Mengingat karakter Wan Guanghai, aku khawatir dia tidak akan berbuat baik. Pecat Wan Guanghai, jangan biarkan dia menggunakan pengaruh keluarga kita untuk menindas Nona Lin. Nona, dengan keadaan Shen Qilin seperti itu, kenapa kau peduli padanya? Lagi pula akulah yang memutuskan pertunangan. Aku merasa bersalah padanya. Dia akhirnya berhasil mendekati keluarga Lin. Jika aku bisa membantu, aku akan membantu sebisa mungkin. Ya, Nona, aku akan segera mengurusnya. Tuan Muda Wan, Qilin salah tentang kejadian terakhir kali. Dia menyebabkan kau dihukum oleh Dewa Perang Timur. Aku minta maaf atas namanya. Kuharap kau bermurah hati dan tidak menyimpan dendam padanya. Jangan disimpan di hati. Nona Lin, kau kesini untuk membelanya? Kau pikir beberapa patah kata bisa membuatku melupakannya? Tuan Muda Wan, Lin Shu teman sekelasku. Demi aku. Lupakan saja masalah ini. Lagi pula, suaminya yang tak berguna itu tak pantas membuatmu marah kan? Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat ketulusan Nona Lin. Ayo. Tuan Wan, Nona Lin datang untuk meminta maaf secara langsung. Ketulusannya pasti meluap-luap. Lagi pula, kau bukan orang yang picit kan?
Nona Lian. Tuan Wen sedang senang malam ini. Selama kita minum dan membuatnya senang, maka urusan perusahaan tentu akan dilupakan. Ayo, minum segelas ini dengan Tuan Wen. Tuan Muda Wan, kalau kau mau mengampuni perusahaan Lin dalam semua urusan bisnis kita ke depannya, aku rela memberikanmu 20% keuntungan tambahan. Hahaha. Oh, Nona Lian. Kita semua pebisnis di sini. Lebih baik kita menjaga hubungan tetap baik. Sebelumnya, aku hanya terbawa suasana, jadi aku sedikit agresif. Heshim, baru saja bicara baik-baik untukmu. Kemarahanku sebagian besar sudah mereda. Jadi, jika kau menghabiskannya minuman ini, dendam kita anggap saja terhapus. Bagaimana? Tuan Muda Wam sudah bilang begitu. Kau tak berpikir dia akan mengingkari janjinya kan? Nona Li, habiskan saja minuman ini. Dan lagi pula. Aku di sini juga. Dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Baiklah, aku minum. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Muda Wan. Kuharap kita bisa terus bekerja sama, seperti biasa di masa depan. Bagus. Hahaha. Nona Lian, kau peminum yang hebat. Nona Lian, hahaha. Nona Lian, kau tampak sedikit mabuk. Kenapa kau tak biarkan Tuan Muda Wan menemanimu beristirahat? Tidak perlu. Aku pulang dulu. Kau bilang kau akan menemaniku. Kau belum membuatku senang. Kau boleh pergi. Kau menaruh obat dalam minumanku. Jangan bicara begitu. Kau hanya mabuk. Tapi jangan khawatir. Tuan Muda Wan akan menjagamu dengan baik. Lepaskan aku. Aku mau pulang. Kembali. Kau pikir kau mau kemana? Wanita manapun yang dilirik Tuan Muda Wan selalu kudapatkan. Hahaha. Obat ini kuat. Tuan Muda Wan, aku akan berjaga di luar. Keluar. Hahaha. Oh, sayangku. Aha. Bajingan, kau berani sentuh istriku. Bosan hidup, ya? Aha. Tolong. Aha. Tak usah teriak-teriak, Om. Para berandal payah itu. Kau pikir mereka akan menyelamatkanmu? Aku sudah menghajar mereka semua. Sampai ini grup Wan Hao. Properti keluarga Zhou? Kau membuat masalah di wilayah Zhou. Kau tak ingin tinggal di Shonshu lagi kan? Wilayah keluarga Su. Kalau begitu, biar ku bilang. Mulai sekarang, Hotel Wan Hao milik Xian. Su Jingjian. Belikan aku Hotel Wan Hao sekarang. Zhu Jingtia, Presiden Kamar Dagang Shonshou. Shen Kilian, kau aktor yang bagus. Gigolo yang mengandalkan wanita untuk pekerjaan. Dan kau kenal Presiden Kamar Dagang Shonshou? Hahau. Kenapa tidak? Jika kau bisa mengubah kepemilikan Hotel Wan Hao ke Shem, aku akan berlutut dan kau tahu padamu. Tapi jika ketahuan kau berbohong, hahau, aku akan membuatmu telanjang dan merangkak di sekitar hotel seperti anjing 3 kali. Kau sendiri yang bilang. Jangan ingkar janji. Siapapun yang mengingkari janjinya adalah cucu. Manajer, sesuatu terjadi. Hotel Wan Hao telah diakuisisi. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Benar sekali. Sekretaris Sun dari Kamar Dagang Shonshou telah tiba dengan kontraknya, manajer. Kau dipecat. Apa? Kau dengar itu, Wan Guanghai. Sekarang kau tepati janjimu. Jadi bagaimana? Kau hanya beruntung, mengakuisisi hotel. Pasti keluarga Chu dan Kamar Dagang Shonshou berkomplot bersama sejak awal. Kau kebetulan menemukannya. Apa mau mundur dari kesepakatan? Ku bilang ya, Hotel Wan Hao sekarang milik keluarga Shen. Akan kurus kau, tak seorang pun boleh ikut campur. Shen Qilin, jangan keterlaluan. Kakakku adalah pendekar ketujuh Xiao dari Aula 7 Pembunuhan. Pernah dengar Aula 7 Pembunuhan? Kau sanggup menyinggung mereka?
Belum pernah dengar soal Tuan Ketujuh Xiao. Aula 7 pembunuh punya orang seperti itu? Heu. Bocah. Kau cari masalah hari ini. Pendekar ketujuh Xiao lagi minum di sebelah. Kalau aku teriak saja, dia akan datang menghabisimu. Setelah dia tahu, kau menghinanya. Lihat saja nyawamu ada berapa. Hahaha. Kalau begitu, teriaklah. Aku akan menunggu di sini. Baiklah. Pendekar ketujuh Xiao. Bocah ini menindasku. Tolong. Hahaha. Shen Qilin, tamat riwayatmu. Qilin. Kenapa kau datang ke sini? Untuk menyelamatkanmu. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau memukulnya? Dia memberimu obat. Memukulnya sama sekali tak membuatnya jera. Sebaiknya kau lari, dia punya beking. Sekarang dia seperti itu. Karena kau memukulnya, dia akan menyuruh orang membunuhmu. Sekarang takut? Mau kabur? Terlambat. Ribut kenapa, Sin? Siapa yang nggak tahu aturan? Berani cari gara-gara di sini? Mengganggu istirahatku. Itu dia. Bocah ingusan itu. Aku jelas nggak ngapa-ngapain. Tapi dia mukulin aku. Lagian, mereka bilang. Buat mereka. Kau bukan apa-apa. Omong besar. Botam, sok jagoan. Meremehkanku. Benar-benar buta karena percaya omongan penjahat. Kenapa aku harus takut? Memangnya kenapa kalau aku meremehkanmu? Berani-beraninya kau meremehkanku. Mau mati? Hari ini aku pasti akan menghajarmu. Orang yang tak tahu benar dan salah sepertimu, pantas dibuang ke jalanan untuk mengemis. Ini semua salahku. Membuatmu tak senang. Dia cuma orang biasa. Dia orangnya ceplas-ceplos. Orang mulia sepertimu. Tak seharusnya marah. Kau pikir kau siapa? Kalau aku mau menghajar orang, bukan urusanmu. Bocah. Kau cukup kuat. Tapi melawan latihan lapak pasir besiku selama 10 tahun, kau cuma lemah. Kau bayar. Siapa yang lemah? Pendekar ketujuh. Baikkan, kau punya Nelly. Berani nggak kau biarkan aku menelepon bosku? Telepon. Kalau kau tak berani, sujud dan mohon ampun. Mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh. Silakan telepon. Tapi bisakah kau menelepon seperti ini? Cepat, ambilkan ponselku. Ya, Telepon bosku. Bos, ada apa sih kecil tujuh? bos. Ada berandalan ini yang tidak menghormati olah 7 pembunuh kita. Dia tidak hanya menghinamu, tapi juga mematahkan tanganku. Kau harus membelaku. Apa? Seseorang benar-benar berani tidak menghormati olah 7 pembunuhku? Kau di mana sekarang? Hotel One Ho. Tunggu, aku segera ke sana. Hahaha. Berandal. Kau mati. Tak seorang pun yang menyinggung aula 7 pembunuh. Pernah hidup lebih dari 1 jam. Siapa yang berani tidak menghormati aula 7 pembunuhku? Longya, Kepala Longgari Olah 7 Pembunuhan. Bos. Bos, lihat tanganku. Bocah The inilah film was pelakunya. translated Dia mematahkan and tanganku. narrated by Kau harus Lydia. menghajarnya untukku. Kurang ajar sombong. Kau buta ingusan. Kau bocah. Berani-beraninya kau menyentuh orang dari aula 7 pembunuhku? Itu aku. Terus kenapa? Sial sekali aku. Sialan. Dia bahkan berani menyinggung Raja Qilin. Apa dia ingin aula 7 pembunuhku dihancurkan? Apa yang terjadi? Dia menindas adikku dan mematahkan tanganku.
Ah, Dia melakukannya tanpa alasan. Kenapa kau menindas saudaranya? Pasti saudaramu yang berbuat ulah. Kau. Jangan selalu bergantung pada reputasi Aula 7 pembunuh untuk menindas orang di luar. Wan Guanghai itu menaruh obat dalam minumanku dan mencoba memanfaatkan aku. Kilin memukulnya hanya untuk menyelamatkanku. Tuan ketujuh memihak Wan Guanghai tanpa bertanya kenapa. Kilin melawan balik karena terpaksa. Dia sungguh tak bermaksud menyinggung Aula 7 pembunuh. Aku mengajarmu untuk memanfaatkan kekuasaanmu. Bos, Serat orang buta ini. Keluar dari sini dan eksekusi dia di tempat. bos. Ada apa, bos? Bos, Hahaha, Nona Lin. Aku tak percaya hal seperti ini bisa terjadi di bawah pengawasanku. Aku sungguh minta maaf atas masalah yang ditimbulkan ini. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai kompensasi. Kilin memukul anak buahmu. Dan aku akan berterima kasih. Kalau kau bisa menangani ini dengan adil, bagaimana aku bisa menerima uangmu? Oh Nona. Tolong jangan bicara lagi. Jika Raja Kilin marah, 10 Aula 7 pembunuh tak akan cukup untuk mengkompensasi. Karena dia begitu tulus, kau harus menerimanya. Lagi pula, Aula 7 pembunuhnya tidak kekurangan uang segitu. Begitu kan? Kalau kau tak menerimanya, aku akan merasa sangat buruk. Terima kasih banyak. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Bukankah sudah waktunya untuk menepati taruhan kita? Saya, jangan keterlaluan. Biar ku bilang. Tanpa Xiaoqi pun, aku masih punya keluarga Zhou. Kau sanggup menyinggung keluarga Zhou? Keluarga Zhou akan membatalkan suntikan PV-mu. Dan kau nggak akan hidup sebulan lagi. Orang yang takkan hidup sebulan lagi. Dibandingkan dengan Tuan Shem, keluarga Zhou bukan apa-apa. Tangkap bocah ini. Dan si tukang ngadu di luar itu. Serahkan dia juga pada Tuan Shen. Baiklah, kau tak perlu bersujud padaku. Buka bajumu. Dan merangkaklah keliling hotel 3 kali. Nggak mungkin. Itu terlalu memalukan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Karena kau tak mau jalan keluar yang ditawarkan Tuan Shen, kami akan mematahkan kakimu dan memberikanmu pada anjing. Bos Lon. Jangan berani-berani kau. Kalaupun kau tak memberiku muka, kau harus kasih muka ke keluarga Zhu kan? Si Shen Kilin ini. Cuma menantu pecundang. Keluarga Lin. Kau menyinggung keluarga Zhu? Demi orang nggak guna ini. Nggak perlu gitu, Bos Lon. Kau masih berharap keluarga Zhu menyelamatkanmu? Jangan lupa kau sudah dipecat. Tuan Shen ini banyak bicara. Akan kuberi dia pelajaran sekarang juga. Tampar dia. Baiklah, Aku nggak bilang apa-apa. Kenapa aku juga dipukul? sesuai perintahmu. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jangan khawatir, Tuan Shen. Aku akan memastikan untuk memberi kedua orang ini pelajaran dan memberi Nona Lin jawaban yang memuaskan. Patahkan kaki kedua berandalan ini. Telanjangi mereka. Dan arak mereka keliling hotel 3 kali. Dia kira dia siapa? Kau kan setidaknya Ketua Aula 7 Kejahatan. Kenapa kau begitu hormat padanya? Dasar bodoh picit. Akan kubuat kau mati setelah tahu yang sebenarnya. Dia seseorang yang takkan pernah bisa kau capai, meskipun kau berusaha seumur hidupmu. Dia menyita prototipe serum darah dan membuat prestasi luar biasa Raja Kilin. Apa? Dia Raja Kilin. Habislah aku. Aku benar-benar menyinggung Raja Kilin. Kilin. Bagaimana bisa kepala Aula 7 Kejahatan tampak begitu menghormatimu? Bukankah dia membiarkan kesalahan bawahannya? Dia merasa bersalah. Benarkah begitu? Apalagi? Mungkinkah? Aku sebenarnya Raja Kilin. Dan itulah kenapa Long Ye begitu takut padaku. Kau mulai lagi. Sudahlah, jangan bercanda. Untungnya kali ini,
Kepala olah 7 kejahatan itu masuk akal dan tidak mempersulit kita. Tapi aku peringatkan kau. Kau tak boleh sembrono lagi di masa depan. Belum tentu. Jika ada yang berani mengganggumu, bahkan jika itu Tuhan sendiri, aku tetap akan menghajar mereka. Aku tahu kau mencoba membantuku, tapi kalau terjadi sesuatu padamu, saya, Bagaimana denganmu? kau menyebalkan. Aku tak mau bilang. Kak, Tuan Mudawan itu tidak macam-macam sama kamu, kan? Syukurlah Kilin datang tepat waktu. Aku baik-baik saja. Ada apa? Kenapa kau begitu senang? Apa kau tidak tahu? Keluarga Wan bangkrut. Benarkah? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Itu sudah tersebar di internet. Keluarga Wan runtuh begitu saja, tanpa peringatan apapun. Dan seseorang baru saja menyiarkan langsung bahwa Tuan Mudawan dan teman sekelasmu yang bermarga He diikat dengan tali, seperti anjing yang berjalan mundur di hotel. Lucu sekali. Kejahatan akan dibalas kejahatan. Keduanya mendapatkan balasan yang setimpal. Rasakan itu. Kau tidak akan menyombong lagi, kan? Bahwa kau yang mengatur semua ini. Ini prestasiku. Perlukah aku menyombongkannya? Kau membodohi siapa? Kau tidak punya kekuatan seperti itu. Bukankah kau bilang Presiden Chu akan memberi kakakku pesanan besar? Mana pesanannya? Coba kulihat. Astaga, aku tak salah lihat, kan? Kamar dagang Shonsu benar-benar akan bekerja sama dengan kita. Benarkah? Coba kulihat. Presiden Chu bilang, semua proyek rekonstruksi Jongju di masa depan akan diberikan kepada perusahaan Lin kita. Pesanan ini pasti bernilai 10 miliar, kan? Ya Tuhan, 10 miliar. Aku belum pernah melihat pesanan sebesar ini seumur hidupku. Nah, lihat, pesanannya datang seperti yang kukatakan. Bukankah kau bilang dulu, kalau aku bisa menemukan pesanan yang lebih menguntungkan daripada memproduksi suntikan PV, kau akan memanggilku kakak ipar. Ayah, panggil aku, telingaku sudah siap. Kakak ipar, aku bodoh sebelumnya. Aku tidak tahu kau secakap ini. Kau benar-benar kenal Presiden Chu. Aku benar-benar kagum. Nah, begitu dong. Shen Qilin, apa istrimu sudah baik-baik saja sekarang? Istriku tidak pernah dalam masalah. Apa urusanmu? Wan Guanghai sudah aku usir dari keluarga Chu. Dia takkan berani mengganggu Nona Lin lagi. Urus saja urusanmu sendiri. Biar ku bilang, Wan Guanghai bukan apa-apa bagiku. Bahkan bukan seekor cacing. Jadi, Nona Zhu yang membantu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh iya, ku dengar Wan Guanghai memaksamu untuk mundur dari proyek produksi injeksi PV. Sebagai kompensasi kepada perusahaan Lin, ku berikan padamu pesanan jutaan dolar dari kamar dagang. Akan kuberikan padamu pesanan jutaan dolar. Bukankah seharusnya 10 miliar? Nona Zhu mungkin sedang merendah. Makanya dia bilang begitu. Terima kasih banyak, Nona Zhu. Kalau bukan karenamu, aku tak tahu harus berbuat apa kalau tidak ada lagi. Aku pamit dulu. Jati, Nona Zhu yang membantu dan memberikan pesanannya sendiri kepada kakakku. Sepertinya Nona Zhu sudah bicara dengannya sebelumnya. Pemimpin geng 7 kejahatan. Itu sebabnya dia memberi pelajaran pada si brengsek Wan Guanghai untuk kita. Ada orang yang benar-benar tak tahu malu. Jika Nona Zhu tidak muncul, aku pasti akan percaya kebohonganmu tentang mengenal Presiden Chu. Benar kan? Semua pujian untuk Nona Zhu. Di matamu, orang sepertiku, orang biasa. Tidak mungkin kenal orang seperti Su Jingtian kan? Kak, lihat dia. Kau sok benar padahal tidak becus. Pulang sekarang dan beritahu ayah untuk menceraikannya. Jiao Jiao, ngomongnya dikurangin. Qilin cuma menggodamu. Kau juga tahu itu, dengan statusnya. Bagaimana mungkin dia tahu? Petinggi-petinggi di kamar dagang Shonsu. Sudahlah, lupakan saja. Kak, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dengan tubuh dan penampilanmu. Kenapa kau bertahan dengan pecundang ini? Kenapa bersamanya? Qilin, tidak seburuk yang kau katakan. Hari ini untuk menyelamatkanku. Dia hampir saja menyinggung Aula 7 pembunuh. Kekuatan yang mengerikan. Jadi meskipun dia tidak punya uang, sekalipun dia tidak punya apa-apa, aku tak peduli. Mulai sekarang, jangan bicara begitu tentang kakak iparmu lagi. Kak, kau benar-benar memarahiku demi pria ini. Aku tidak mengakuinya sebagai kakak iparku. Jika dia menginjakan kaki di rumah kita lagi, aku akan kabur. Jiao Jiao. Aku akan bicara dengan Jiao Jiao. Anak ini benar-benar manja. Kenapa kau tidak menjauhlah selama beberapa hari, supaya dia tidak mengamuk lagi? Jangan khawatirkan aku. Aku punya tempat tinggal. Maaf, aku telah berbuat salah padamu. Jangan bicara soal salah pada istrimu sendiri. Kalau begitu aku pergi.
Ju Yunlan dari keluarga Ju ingin bertemu Raja Qilin. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Yunlan baru-baru ini mengadakan perjamuan untuk Dewa Perang Timur. Memohon untuk bergabung dengan Garda Timur yang termasyur untuk mengabdi pada negara. Tapi di perjamuan itu, aku tak sengaja menyinggung Dewa Perang Timur. Dan ditolak masuk. Yunlan sungguh mengagumi reputasi Garda Timur. Dan sungguh-sungguh ingin bergabung. Raja Qilin, kumohon, beri Yunlan kesempatan lagi. Sombong. Picik. Berpandangan sempit. Dan angkuh. Ingat penilaianku. Orang sepertimu tidak pantas bergabung dengan Garda Timur. Jangan ganggu aku lagi. Kumohon, Raja Qilin, beri aku kesempatan lagi. Betul. Suara Raja Qilin. Terdengar agak mirip, orang itu Shen Qilin. Tidak, aku pasti salah sangka. Karena Raja Qilin tidak setuju, aku harus memikirkan cara lain. Ibu, kau sudah kembali. Saat kau bepergian ke luar negeri, aku juga merindukanmu. Aku juga kangen kalian semua. Ibu Lin. Ngomong-ngomong, dalam perjalanan keluar negeri ini, aku bertemu dengan Tuan Muda Song. Kebetulan sekali. Tuan Muda Song sangat berpengetahuan dan berkelas. Dia baru saja kembali dari studi di luar negeri, dan dia bahkan memberiku tumpangan. Sungguh seorang pria sejati. Sama-sama. Tuan Song. Tuan Muda Dari Kelu Arga Song. Bibi, kita benar-benar cocok. Jadi sebagai junior, sudah sepantasnya aku mengantarmu pulang. Ibu, kau sudah pulang. Kau berani menunjukkan batang hidungmu di sini. Hei, beraninya kau bicara seperti itu? Nada bicaramu apa-apaan? Kau tua bangka. Saat aku berlibur, kau menikahkan syur kita dengan bocah tak berpunya ini. Lihat dia tak punya uang, tak punya status, tak punya apa-apa. Bagaimana dia layak untuk syur kita? Sin pernah membantu kita. Dan Qilin adalah seseorang yang kita lihat tumbuh sejak kecil. Apa salahnya pernikahan ini? Apa benarnya itu? Jika bukan karena campur tanganmu, aku bisa saja memperkenalkan Sur pada Tuan Muda Song. Bukankah dia akan 1000 kali lebih baik daripada bersama bocah miskin ini? Ibu, Cukup, hentikan. Jangan umbar aib kita di depan orang luar. Akan kubalas kau nanti. Ayah, aku sudah memesan kamar hotel untuk ibu. Untuk menyambut kepulangannya. Anak yang begitu perhatian. Biar aku yang urus. Ku dengar saudara Shen bahkan nggak punya pekerjaan tetap. Tempat layak apa yang bisa dia bawa untuk Bobby Bay? Aku baru saja memesan kamar pribadi di Hotel Yukai. Hotel termewah di Xuanzhou. Ayo kita pergi sekarang. Kebetulan sekali. Aku juga memesan kamar di Hotel Yukai. Apa yang kau banggakan? Aku dengar bahwa Hotel Yukai dimiliki oleh Kamar Dagang Samzu, itu restoran termewah di kota. Hanya dapat diakses oleh orang-orang berstatus. Seolah-olah kau bisa mendapatkan ruang pribadi di Hotel Yukai. Hahaha, kau bercanda. Tuan Muda Song berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Jelas dia orang yang berstatus. Wajar saja dia bisa memesan kamar di Hotel Yukai. Tidak ada malunya tidak bisa menandingi Tuan Muda Song. Ngapain repot-repot sok jagoan? Apakah ini sepadan? Lupakan saja. Saudara Shen cuma ingin jaga muka di depan semua orang. Anggap saja dia yang mengatur semuanya. Aku nggak peduli detail kecil ini. Ayo pergi. Lihat betapa mulianya Tuan Muda Song. Dan lalu ada kau si tak berguna. Beneran apa enggak, Sin? Kita lihat saja nanti. Ini sangat mewah. Benar-benar layak menyandang reputasi sebagai hotel terbaik. Kalau bukan karena Tuan Muda Song, kita mana bisa makan malam di tempat seperti ini. Terima kasih banyak, Tuan Muda Song. Dengan senang hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya manajer Hotel Yukai. Silakan ikuti saya. Akan kuantar Anda ke ruang pribadi Anda. Wow, manajer Hotel Yukai. Secara pribadi menyambut kami. Tuan Muda Song, kau sangat bergengsi. Keluargaku, ada urusan bisnis dengan kamar dagang Xuanzhou. Mereka akan memberiku sedikit muka ini. Tuan Muda Song, kau terlalu rendah hati. Ayo masuk.
Baiklah, ayo pergi. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini pavilion Kyong Higuanyo. Pavilion Gyeongtae Guanyue. Ini adalah lokasi paling bergengsi. Di seluruh hotel Yukai, ini adalah simbol utama dari status dan prestasi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau pesan hanya karena kau punya uang. Tuan Muda Song benar-benar bisa memesan tempat di sini. Sepertinya status dan posisinya cukup tinggi. Tadinya aku memesan suite berlian yang paling mewah. Tak kusangka Zu memberiku muka sebesar ini. Dia menggantinya dengan pavilion Gyeongtae Guanyo yang paling mewah ini. Dia benar-benar terlalu baik. Ini benar-benar lokasi paling mewah. Ya Tuhan. Hari ini aku benar-benar bermandikan kemuliaan Tuan Muda Song. Aku benar-benar suatu hari nanti bisa juga menikmati perlakuan tingkat tinggi ini. Ini sungguh luar biasa. Tuan Muda Song, sebenarnya apa sih statusmu? Kakakku bilang, Pavilion Gyeongtae Guanyo ini bukan tempat yang bisa dipesan cuma dengan uang. Jadi, sebenarnya seberapa terhormat statusmu? Sebenarnya aku tuan muda tertua dari keluarga Son, salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi aku biasanya cukup rendah hati, jadi aku tidak memberitahu kalian semua. Keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga besar. Ya ampun, Tuan Muda Song. Kau ternyata Tuan Muda tertua dari keluarga Song. Pantas saja kau bisa memesan tempat semewah ini. Lihatlah Tuan Muda Song, statusnya begitu tinggi. Dan dia bahkan bisa membawa keluarga kita ke tempat seperti ini untuk makan malam di atap paling mewah. Kalau kau mencari menantu laki-laki, kau harus mencari seseorang seperti Tuan Muda Song. Suaku begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa berakhir dengan orang tak berguna, pecundang sepertimu? Benar-benar sial. Ibu, hentikan. Apa salahnya aku bicara begini? Semua orang tahu putriku selalu menagumi orang-orang kuat dan terhormat seperti Raja Kiling. Iya, dia memang tidak bisa menikahi Raja Kiling. Tapi bagaimana dia bisa menikahi orang yang biasa-biasa saja? Orang biasa. Kau, Sin Kiling. Apa yang membuatmu pantas menikahi putriku? Apakah hanya karena namamu Kiling? Memikirkannya saja membuatku marah. Betul. Sayang sekali, dulu kakakku bermimpi untuk dilamar oleh seseorang seperti sosok hebat seperti Raja Kiling. Tapi kau malah menghancurkan mimpinya. Jiao, jangan bicara omong kosong. Suer, apa kau sungguh berharap menerima hadiah pertunangan dari Raja Kiling? Itu semua masa lalu. Sejak aku menikah denganmu, aku tidak lagi memendam fantasi yang tidak realistis. Nona Lin, bagaimana bisa itu? Khayalan yang tidak realistis. Hanya karena kau sudah menikah. Bukan berarti kau tidak bisa menikah lagi. Apa maksudmu? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nona Lin. Jika Nona Lin bersedia, kau bisa menceraikan saudara Sheikh hari ini. Kurasa dengan status saudara Shem, dia tidak akan keberatan kan? Apa kau pikir aku cuma boneka? Baiklah. Tuan Muda Song, itu saran yang bagus. Suer, cepat ceraikan Sin Kiling ini. Dan nikahi Tuan Muda Song, bukankah dia sejuta kali lebih baik? Baiklah. Apa kalian semua pikir aku, kepala keluarga ini? Tidak ada. The film Tidak was ada perceraian. translated and narrated by Semua M. makan malam Media. saja. Dasar orang tua keras kepala. Tuan Muda Song, jangan marah. Ya, kakakku memang sudah menikah, tapi masih ada aku. Kau bisa mempertimbangkan aku. Betul, Tuan Muda Song. Meskipun wajah dan tubuh Jiao tidak sebagus Suer, mereka tidak buruk. Apakah menurutmu dia pantas menjadi istrimu? Dide, kau bercanda. Yang kau tunjukkan padaku sebelumnya adalah putri sulungnya. Adapun yang lain, aku tak tertarik. Tuan Muda Song, Ayo, semuanya makan. Jangan sungkan. Saudara She, seumur hidup ini, pernahkah kau makan makanan selezat ini? Anjing mana yang menggonggong di sini? Mulutmu bungkam saat makan makanan orang lain. Shen Kilin, aku berbaik hati mengizinkanmu datang ke tempat semacam ini untuk makan gratis. Dan tak hanya kau tak tahu berterima kasih, tapi kau malah membentakku. Baiklah, Sin Kilin. Apa yang kau lakukan sekarang? Tuan Muda Song bersedia membawamu ke tempat semewah ini untuk makan. Itu memberimu muka. Kalau tidak, cuma berdasarkan dirimu, bisakah kau makan di tempat kelas atau seperti ini? Kau harus cepat minta maaf pada Tuan Muda Song. Tuan Muda Song, maaf sekali.
Salahku. Aku tak seharusnya berharap banyak darimu. Berharap kau bawa otakmu saat keluar rumah. Sen Kilin, kau sengaja melakukan ini, kan? Jika kau tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Song dengan benar, keluar dari sini sekarang juga. Kita sama-sama tahu siapa yang harus pergi. Kilin, sudahlah. Kau sangat memalukan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu keluar sekarang juga. Seseorang. Tua, ada yang bisa saya bantu? Usir bocah kurang ajar ini. Keluar untukku. Ini. Ada masalah dengan itu? Mohon tunggu sebentar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Shen Kilin, tunggu saja kau. Ada yang bisa ku bantu, tuan-tuan? Kau datang tepat waktu. Pria ini bukan tamuku. Dengan statusnya, dia bahkan tak pantas memasuki aula ini. Aku perintahkan kau untuk mengusirnya. Maaf tuan, tapi aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Apa, beginikah caranya hotelmu memperlakukan tamunya sekarang? Sekurang-kurangnya kau bisa mengusir seseorang. Tak bisakah kau mengusir 2 orang? Tamu ini adalah anggota VIP terhormat hotel kami. Kami tak akan menyinggungnya untukmu. Apa? Katanya dia tamu VIP. Masa mengusir 2 orang saja nggak bisa? Haha, dia hanya menantu pecundang yang tinggal serumah dengan kita. Selama Tuan Muda Song tenang. Usir dia, lihat saja kelakuannya. Bagaimana mungkin dia menjadi anggota? Kau tahu siapa aku? Aku putra sulung keluarga Son. Baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Jangankan menyuruhmu mengusir seseorang, aku bisa membuatmu mematahkan kakinya dan kau tetap harus melakukannya. Kau harus melakukan apa yang kukatakan. Art, kau putra sulung keluarga Song. Maman. Jika kau tak tahu siapa aku, bagaimana mungkin kau mengganti Diamond Box yang sudah kupesan dengan Yik yang Taiguan Juige yang terhormat itu? Hanya karena kau seorang pelajar yang kembali. Secretaris Son, Secretaris Ketua Su. Anak hilang yang tak berguna dan tak berprestasi. Kau pikir kau pantas memesan kotak teratas paling terhormat di hotel UWKI kami? Suite tingkat atas paling bergengsi. Paman Sun, aku tahu kau sekretaris ketua Ziu. Seorang yang ambisius, kau memandang rendah kami, murid-murid keluarga. Tapi jika aku tak pantas berada di sini, siapa yang pantas? Lagi pula, bukankah kau tetap membiarkanku masuk? Kau bahkan mengirim manajer untuk menyambut kami secara pribadi. Aku benci. Kau pikir kotak ini disiapkan untukmu? Kotak ini disiapkan khusus untuk Tuan Shen. Kalau bukan, karena pengaruh Tuan Shen, kau takkan pernah bermimpi menginjakan kaki di sini seumur hidupmu. Apa? Lelukan macam apa ini? Status macam apa yang dimiliki Shen Kilin, sehingga dia pantas berada di sini? Tuan Shen adalah teman ketua Zu kami. Dia juga VIP paling terhormat hotel UWKI. Tentu saja dia bisa datang kapan saja. Sedangkan kau, kalau kau membuat masalah lagi, jangan salahkan aku karena tak memberi ayahmu muka dan mengusirmu dari hotel. Aku tak menyangka menantuku begitu cakap. Dia ternyata kenal dengan kamar dagang Samzu. The Itu film was Asu. translated and Aku narrated benar-benar by orang tua bodoh. Media. Jadi ruangan ini benar-benar dipesan olehmu. Aku benar-benar salah menilaimu. Kakak ipar, kau kenal ketua Chu? Pesanan 10 miliar dari kamar dagang Jongdo itu. Aku ada di sana saat menelepon. Apa kau tidak melihat? Kau tidak percaya padaku saat itu. Kenapa kau percaya sekarang? Maaf, kakak ipar. Aku nggak tahu kau sehebat ini. Maafkan aku, Kilin. Aku salah paham sebelumnya. Kita suami istri. Apa yang perlu disalahpahami? Menantu yang hebat. Karena kau kenal ketua Su. Dan mendapatkan pesanan 10 miliar untuk Suer. Kau pasti punya pekerjaan yang bagus, kan? Berapa penghasilanmu saat ini? Aku tidak punya pekerjaan. Sekarang aku cuma mau numpang hidup dan menunggu ajal. Soal penghasilan, aku tidak bisa menghitungnya. Jadi, kau bahkan tak punya pekerjaan. Ketua Zu hanya menganggapmu sebagai kenalan dan memberimu muka, membiarkanmu mendapatkan beberapa makanan. Kau benar-benar mengira dirimu orang penting? Pada akhirnya, bukankah kau tetap saja orang miskin yang hanya tahu cara makan gratis? Dia berkata jujur. Kurang lebih. Ya, kira-kira begitu. Sampah tetaplah sampah.
Cuma numpang tenar ketua Chu, sombongnya bisa tahan berapa lama. Suatu hari nanti mereka juga bakal bosan sama dia, dan menendangnya. Sok penting banget. Ternyata, dia cuma ikan teri yang gampang dimanipulasi. Sudahlah, Bibi, jangan marah dengan orang seperti ini. Kudengar, barang-barang di gedung Wanyu cukup bagus. Semuanya merek terkenal. Aku akan mengajakmu berbelanja untuk menenangkan diri. Ah, iya. Tuan Muda sungguh bisa diandalkan. Tampan, kaya. Dan seorang bangsawan. Swear. Benar, kan? Kalian pergi berbelanja saja, aku harus kembali ke perusahaan. Aku tidak akan pergi. Aku ada permainan catur. Aku juga tak bisa pergi. Kalian berdua. Terutama kau. Dengarkan, nak. Kenapa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Kau menyebalkan. Ibu, jangan marah. Kakak lagi sibuk kerja. Aku temani Mami, ya. Baiklah. Ayo pergi. Sudah diputuskan? Aku yang traktir hari ini. Bibi, pilih apa saja yang kau suka. Jangan sungkan. Oh, Tuan Muda Song begitu perhati-hatian. Seandainya aku punya menantu seperti Tuan Muda Song, betapa indahnya itu. Hahaha. Apa kau marah? Tidak, aku benar-benar ada urusan di perusahaan. Pulanglah dengan ayah. Aku pergi dulu. R. Hati wanita bagaikan dasar lautan. Tak terduga. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Suer. Gadis-gadis. Mereka itu genit. Belikan dia sesuatu yang bagus. Buat kesan yang baik. Itu pasti akan menghiburnya. Baik. Aku mengerti, ayah. Mau beli apa, Pak? Sebuah kalung. Ini barang terlaris kami. Saat ini. Harganya 3.000 yuan. Bagaimana? Ini kelihatan agak murahan, ya. Tunjukkan barang terbaikmu. Terlaris, katamu. Lihat bajumu dekil begitu. Nih, ini harta toko kami. Highland Moon. Harganya 3 juta. Mampu. Tidak bisakah aku melihat meskipun tidak mampu membeli toko sebesar ini, menilai orang dari penampilannya? Apa kau tahu arti hormat? Bajumu dari atas sampai bawah nggak lebih dari 300. 3 juta. Nyentuh saja nggak mampu. Toko kami tidak melayani pelanggan dekil sepertimu. Jelek. Lihat aku. Aku bisa membeli 10 dari yang kau sebut harta karun itu, sekaligus. Ah, jati sok alit, ya. Kalau begitu, toko kecil kami nggak bisa melayanimu. Mending pergi saja sana. Nggak tahu malu, ya. Nggak ada uang, tapi sok pamer. Ya, lihat betapa lusuhnya dia. Jelas tak kaya? Hahaha. Tak malu sama sekali kan? The film was translated and Kalung ini narrated hari by ini, M. aku akan Media. membelinya bagaimanapun caranya. Akan kutunjukkan apa artinya. Menghamburkan uang. Hahaha. Omong doang sih gampang. Kalau kau mampu beli harta toko ini, aku makan kotak perhiasan ini. Oh, tapi aku cukup suka kotak perhiasan ini. Kalau kau makan, aku mau pakai apa untuk menyimpan perhiasanku? Tidak. Kalau nggak mampu, pergi sana. Siapa bilang aku nggak beli? Gesek. Di kartumu itu, paling isinya nggak sampai 200 yuan. Kalau nggak ada uang, pulang saja sana. Ngapain nunggu malu? Aku punya uang atau tidak, kau akan tahu setelah menggesek. Nggak bisa digesek, mesinnya rusak. Bayar tunai saja. Atau pergi. Apa maksudmu? Kau sengaja kan? Toko sebesar ini, mesin geseknya rusak begitu saja. Ku bilang rusak, ya rusak. Dasar miskin. Ada uang tunai atau tidak? Kalau nggak ada uang, pergi. Masih ada pelanggan lain di sini. Jangan buang-buang waktuku cari uang. Kau memaksaku melakukan ini. Su Jingjian, toko perhiasan Rui Heng ini milikmu kan? Aku kesini untuk membelikan kalung untuk istriku, tapi aku tidak bisa menggesek kartuku. Apa-apaan ini? Mohon tunggu sebentar. Aku akan panggil sekretaris Sun segera. Cepatlah kemari. Oh, masih Presiden Chu. Sok banget sih, aktingnya yang meyakinkan dikit. Dong, Presiden Chu kan orang sibuk. Mana mungkin dia punya waktu ngurusin cabang kecil kayak kita. Berani sekali kau tak sopan pada Tuan Shen. Kau
Kau sekretaris Sun dari kamar dagang Jongdo? Kau yang menolak kartu Tuan Shen. Mesinnya rusak, katanya. Tidak, kau mau membodohi siapa? Aku baru saja menggesek kartu untuk beli gelang. Mesinnya jelas berfungsi dengan baik. Ada apa ini? Kukira dia nggak mampu. Mana mungkin Tuan Shen tidak mampu? Dia berkenan membeli dari toko kita. Itu artinya dia menghargai kita. Jangan menilai buku dari sampulnya, kau dipecat. Sekretaris Sun, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Shen, mohon bermurah hatilah. Maafkan aku nggak akan berani lagi. Siapa yang bilang mau makan kotak perhiasan? Tuan Shen, nggak boleh makan kotak perhiasan, ya? Saya cukup suka kotak perhiasan ini. Jangan sampai mulutmu yang kotor dan sok itu mengotorinya. Cepat bungkus untuk Tuan Shen. Gesek kartunya. Tuan Shen, saya minta maaf atas ketidaknyamanan hari ini. Kalung ini hadiah dari kami. Tidak bisa begitu. Aku membelikan hadiah ulang tahun untuk istriku. Tentu saja aku harus membayar. $999 miliar. 97 juta. Tuan Shen, kartu emas hitam tertinggi Anda. Baiklah. Ulang tahun istriku beberapa hari lagi. Aku harus merepotkanmu lagi. Jangan khawatir, Tuan Shen. Saya akan berada di Hotel Yuakai, menyiapkan perjamuan besar, menunggu kedatangan Anda, Tuan dan Nyonya Shen. Baiklah, kalau begitu, aku permisi dulu. Selamat tinggal, Tuan Shen. Halo, ayah ada apa? Kilin, aku ada sedikit masalah di sini. Kau harus segera ke sini. Baik, aku segera ke sana. Kakek Lin, kau mematahkan bidak katurnya. Kamu ganti rugi atau tidak? Ganti rugi. Maafkan aku, kakek Wan. Sungguh aku tak sengaja. Tidak sengaja bukan alasan untuk tidak membayar. Kau tahu bidak caturku terbuat dari apa? Kayu Wan Wali. Astaga, Wan Wali. Itu nilainya selangit. Kakek Lin. Kurasa kau tak mampu menggantinya. Kau tahu, kau bukan hanya mematahkan satu bidak. Ini satu set, tahu? Hari ini kau harus mengganti rugi seluruh setnya. Kalau tidak, kupanggil polisi dan kau kutangkap. Jangan. Aku baru saja menelepon menantu laki-lakiku. Kita bicarakan lagi. Saat Kilin sampai. Di mana dia? Mana? Pak, dia akan segera datang. Ada apa? Kilin. Ini apa? Hen, ini menantu tinggalmu. Lihat penampilannya yang menyedihkan itu. Dia The bahkan film tak was mampu mengganti kotak translated katurnya. and narrated by Tuan, M. Mina. jika ada masalah, Anda bisa bicara dengan saya. Saya menantunya. Biar saya yang urus. Kotak catur ini terbuat dari kayu Wan Wali. Ini peninggalan istana dinasti Kim. Anakku, membelinya di palangan lebih dari 6 juta. Sebagai hadiah untukku, tak ternilai harganya. Mampukah kau menggantinya? Cuma 6 juta kan? Aku akan membayarnya kembali. Ini dari dinasti Kim. Hanya ada satu-satunya di dunia. Kau pikir cuma bayar uang sudah cukup? Kau bahkan tak bisa membelinya dimanapun. Jadi, apa maumu? Apa mauku? Kudengar putri kakek Lin menjalankan perusahaan kecil. Lumayan. Cukuplah gunakan untuk melunasi utangnya. Jadi kau mau memeras kami? Peras saja dia. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang bisa dilakukan menantu pecundang sepertimu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? 2 pilihan hari ini. 1. Kakek tua itu masuk penjara. 2. Atau istrimu menyerahkan perusahaan. Jangan. Kakek Wang, kita kan teman lama. Kenapa begini? Sombong sekali. Apa kau pikir hukum tidak berlaku di dunia ini? Hukum. Biar ku beritahu. Anakku adalah General Perang Perunggu. Dulu dia bertempur bersama Raja Kilin dan memenangkan banyak pertempuran di tempat ini. Anakku adalah hukumnya. Aku ayah dari hukum. Apa? Kau tak percaya? Akan kupanggil anakku ke sini. Aku akan segera mengurusnya. Kakek Wang, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kilin, kau tak tahu.
Anaknya, Won Jianlong, menggunakan statusnya sebagai jenderal perang perunggu untuk berbuat semena-mena. Tak ada yang berani melawannya. Kalau tidak, dia akan mencari alasan untuk memenjarakan orang. Ayah, biarkan dia menelepon anaknya. Aku ingin lihat. Apakah wewenang ayahnya lebih besar dari hukum? Baiklah. Halo, Tuan Wan. Bukan aku, Nak. Ini ayahmu. Aku sedang main catur di taman. Kakek Lin memadahkan bidak caturnya. Cepat ke sini dan bantu aku selesaikan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan, Kilin? Haruskah aku memanggil Sue dan mendiskusikannya? Ayah, jangan khawatir. Kita hidup di negara hukum. Kita berada di pihak yang benar. Aku tidak percaya ada orang yang bisa memutarbalikkan kebenaran dan memeras uang sekarang ini. Bajingan mana yang berani menggetak ayahku? Wang Jianlong, General Perang Perunggu. Bajingan mana yang berani menggetak ayahku? Kau. Menantu tak berguna keluarga Lin. Kaulah yang menghancurkan bidak catur berharga ayahku. Benar. Bukan dia. Itu mertuanya. Lihat apa yang dia lakukan pada bidak catur ini. Apa ini? Perusakan properti. Lin tua. Ikut aku. Hai, tunggu. Kilin. Cuma bidak catur yang rusak. Kau mau menangkap orang untuk itu. Itu berlebihan. Apa kau pikir kekuasaanmu di atas hukum? Tentu saja aku seorang jenderal perang perunggu. Jenderal perang emas, perang, perunggu. Kau pikir aku punya kekuasaan atau tidak? Omong kosong. Shen Qilin, kau bukan apa-apa selain orang tak berguna. Dan kau berani bicara tentang hukum padaku? Sungguh lucu. Ku bilang. Berlutut sekarang juga. Dan bersujud 3 kali. Lalu ganti rugi ayahku sesuai permintaannya. Kalau tidak, bukan hanya ayah mertuamu. Bahkan kau. Tak akan pergi dari sini dengan selamat hari ini. Baiklah, karena kau menggunakan kekuasaanmu untuk menekanku. Biar ku bilang begini. Kau tak bisa menyentuh sehelai rambutku pun hari ini. Karena kekuatanku jauh melebihi dirimu. Hahaha. Shen Qilin. Apa kau benar-benar mengira dirimu? Raja Qilin, apa kau sudah gila? Angan-angan doang. Keluargamu tahu? Nak. Apa? Dia terobsesi dengan kekuasaan. Dia berhalusinasi. Apa? Nak, kemarilah. Berikan ini. Bocah sombong. Pelajaran yang The bagus. film was translated and narrated Baiklah. by M Media. Gue kasih lo pelajaran hari ini. Biar kapok sekalian. As, Nak. Kau baik saja. Jenderal perang perunggu, cuma segitu kemampuanmu. Kau lebih mirip daun bawang yang dicelupkan ke kecap asin. Nak. Berani kau memukul anakku. Kau cari mati. Shen Qilin, berani kau pukul aku. Habis lo hari ini. Selesai. Aku takut sekali. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghabisiku. Tunggu aja lo. Gue telepon orang sekarang juga. Mampus lo hari ini. Mati kau. Ada apa ini? Nona Shu. Pas banget kedatanganmu. Anak ini Shen Qilin. Nerusak pesta keluarga Shu terakhir kali. Dan kali ini dia ngancurin papan catur kesayangan bokap gue. Dia juga melawan saat ditangkap. Dan melukai aku. Dia harus dihukum berat. Nona Shu, lihat apa yang dia lakukan pada set caturnya. Lihat saja apa yang telah dia lakukan. Shen Qilin, kau harus mengganti rugi kerusakan properti ini. Memukul orang itu salah. Beginikah cara keluarga terhormatmu? Mengabaikan akal sehat dan keadilan. Ini cuma seperangkat catur yang rusak, namun dia menyalahgunakan kekuasaannya dan menginginkan Roblin sebagai kompensasi. Aku tak setuju, jadi dia ingin memenjarakan ayah mertuaku. Nona Shu, apakah ini keadilan di matamu? Wang Jianlong, apa yang kau lakukan? Memang agak berlebihan. Nona Shu. Saya salah. Saya cuma mau ngasih dia pelajaran. Untuk melampiaskan amarah Nona. Sungguh tak perlu. Berapa harga set catur ini? 6 juta. 6 juta, aku yang bayar untuknya. Sebaiknya kau bawa ayahmu pergi sekarang. Lupakan saja soal ini. Nona Shu, dia. Ada pertanyaan lain? Selesai.
Kalau begitu, pergi dari sini. Baik. Tidak, Katul. Terima kasih, Nona Zu, atas penegakan keadilannya. Kau sungguh usil. Shen Qilin, aku sudah membereskan masalahmu. Tapi kuharap kau takkan membuat masalah lagi di kemudian hari. Lagi pula, tak setiap saat. Aku kebetulan lewat dan bisa datang menyelamatkanmu. Terima kasih banyak. Jika kau tidak datang hari ini, bahwa kehidupan Wang Jianlong tak akan terselamatkan. Shen Qilin, ini kedua kalinya aku membantumu. Kuberikan kau satu kesempatan terakhir untuk meminta bantuanku. Tapi setelah kesempatan itu habis, kita impas. Tak ada lagi hubungan.